Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Nuraini dengan NIM 12030501778 akan membahas sedikit tentang bagaimana atau tutorial bagaimana membuat legal opinion terkait dengan masalah utang piutang. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Untuk hal pertama dalam pembuatan legal opinion adalah kita harus mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi. Nah, di sini juga terdapat permasalahan problem statement. Nah, dalam hal ini kita harus mengurutkan dan menceritakan secara singkat bagaimana kejadian tersebut berlalu. Kemudian dari sini kita nanti dapat mengidentifikasi fakta-fakta hukum apa saja yang nantinya akan kita bahas di dalam legal opinions ini. Nah, dalam hal ini Darsita telah meminjam uang kepada Rizky sebesar 20 juta rupiah dengan kesepakatan akan dibayar sebesar 210.000 per bulan. Akan lunas 10 bulan, namun di bulan ketiga Darsita tidak lagi membayar pinjaman ke Rizky karena kebangkrutan. Nah, namun di sini juga perlu digarisbawahi bahwasanya Rizky telah melakukan upaya penagihan dengan cara mengancam dan mengintimidasi. Nah, di sini kita mengibaratkan bahwa Rizky adalah klien kita. Sekali lagi kita mengibaratkan bahwa Rizky, kreditur, adalah klien kita. Baik. Nah, dari problem statement yang telah kita tuliskan di sini tadi secara singkat, kita harus mengidentifikasi mana yang fakta hukum dan mana yang bukan fakta hukum. Sehingga nanti fakta-fakta hukumnya harus kita sebutkan di sini dalam bentuk poin ataupun paragraf. Intinya harus kita sebutkan di sini. Nah, dan di sini harus digarisbawahi bahwasanya walaupun kita di sini kliennya adalah Rizky, seorang debitur, ketika legal opinion ini dibuat, kita tidak boleh menafikan fakta-fakta hukum yang terjadi. Jangan sampai fakta-fakta hukum yang seharusnya ada, kita kesampingkan karena hal itu dapat merugikan dari pihak klien kita. Tidak boleh seperti itu, karena dalam melakukan sebuah legal opinion, kita harus melakukan semuanya secara komprehensif, baik dari segi pihak kreditur maupun debitur harus kita tulis semuanya di sini agar pihak klien juga paham terkait dengan kondisi hukum yang tengah ia jalani. Begitu. Nah, di sini contohnya adalah di sini kita tetap sebutkan bahwasanya Rizky telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penagihan secara mengancam kepada Darsita. Nah, walaupun di sini kita harus klien kita adalah Rizky, kita tetap tidak boleh menafikan hal tersebut. Fakta hukumnya bahwa Rizky telah melakukan penyitaan secara mengancam dan mengintimidasi, dan secara hukum positif Indonesia hal tersebut merupakan pelanggaran dan diancam pidana dalam pasal yang akan kita sebutkan di bawah nanti. Nah, setelah kita mengetahui mana saja yang merupakan fakta hukum dan mana saja yang bukan fakta hukum, kemudian kita masuk ke dalam identifikasi masalah hukum. Nah, di sini kita pertama-tama harus mengetahui posisi kasusnya. Ya, posisi kasus ini ditemukan dari mana? Dari fakta-fakta hukum yang telah kita jabarkan di sini tadi, yang telah kita tuliskan di sini, kemudian dijabarkan di sini di poin posisi kasus dengan menambahkan kajian normatif terkait dengan hal-hal tersebut. Kajian normatif seperti apa? Misalkan di sini Darsita memiliki hutang sebanyak 20 juta, kemudian dengan kesepakatan dikembalikan selama 10 bulan dengan biaya per bulan sebesar 210.000. Nah, adapun di sini telah terjadi sebuah kesepakatan, telah terjadi sebuah kontrak antara Rizky dan Darsita, meskipun di sini tidak dituliskan secara langsung apakah terdapat surat perjanjian secara tertulis atau tidak, namun di dalam kasus ini meskipun tidak terjadi penulisan hitam di atas putih, tapi kita dapat memaknai bahwasanya
di antara Rizky dan Darsita itu telah terjadi sebuah kesepakatan. Dan itu telah memenuhi unsur-unsur kontrak yang terdapat pada pasal 120 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan penjabaran kasus, penjabaran fakta hukum dengan melibatkan tinjauan yuridis. Pun juga nanti kita semua fakta-fakta hukum tersebut kita paparkan dalam bentuk paragraf agar nanti ketika legal opinion ini dibaca oleh pihak klien, mereka dapat benar-benar memahami posisi kasus hukum yang mereka tengah jalani. Baik. Ya, dan selanjutnya kita di sini harus mencantumkan pula dasar hukum. Nah, dasar hukum di sini kita tentu saja melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini harus ditulis pasal-pasal yang akan kita gunakan nanti. Karena mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki banyak sekali pasal, pun juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi semuanya harus kita jelaskan secara lengkap dan komprehensif di sini. Maka harus ditulis secara tegas di sini pasal-pasal berapa saja yang memang akan kita gunakan. Ya, seperti itu. Kemudian juga bukan hanya KUHP saja, kita di sini juga melihat tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi bukan hanya lex generalisnya saja, ketika ada lex spesialis dari hal tersebut maka harus untuk dimasukkan ke dalam legal opinion. Kemudian kita langsung terhadap analisa hukum. Ya. Tentu saja tujuan dari legal opinion adalah mengetahui analisa hukum dari pendapat-pendapat pakar hukum tentunya. Nah, di sini kita jelaskan apa-apa saja yang memang ternyata merupakan unsur-unsur apa saja yang nantinya. Jadi di dalam analisa hukum ini kita harus menganalisis permasalahan dengan menggunakan fakta hukum serta aturan yang telah diidentifikasi. Nah, ini juga dapat tidak hanya melalui undang-undang saja, tetapi boleh dilakukan dan dianalisis melalui putusan pengadilan. Nah, di sini jika tadi masih bertanya-tanya mungkin kenapa kita memasukkan hal yang membuat klien berat gitu ya, pemberatan klien, yakni terdapat pengancaman tadi dalam penagihan hutang. Nah, di situ kenapa tetap kita tuliskan, karena nanti di persidangan apabila memang ini akan masuk ke persidangan, bahwasanya kita harus menyiapkan terkait argumentasi apa saja yang akan nanti ditanyakan oleh pihak lawan. Gitu. Jadi kita dari legal opinion ini nantinya kita juga selaku pembuat harus bisa menganalisis apa saja kelemahan-kelemahan dari pihak lawan yang nantinya akan ditanyakan dari pihak klien yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak lawan, sehingga kita dapat mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan melakukan legal opinion ini. Begitu. Nah, di sini terdapat 6 poin. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kesimpulan atau conclusion serta penutup atau closing. Nah, di sini dalam kesimpulan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, dalam menarik kesimpulan harus menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi permasalahan hukum. Apakah bertentangan atau tidaknya, ataukah diperbolehkan atau tidaknya, serta berdasarkan hukum atau tidak. Ini bergantung dari fakta-fakta hukum yang telah kita temukan tadi di awal. Kemudian, di sini dalam penulisan kesimpulan harus diberikan rumusan terkait dengan posisi klien. Bagaimanakah posisi klien dalam perkara ini. Kemudian, harus dirumuskan juga sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan klien. Nah, makanya di sini terdapat poin rekomendasi. Jadi nanti setelah klien membaca ini,
dia akan pertimbangkan kembali apakah memang akan si perkara ini akan dilanjutkan secara litigasi ataupun non litigasi. Dan di sini kita juga berkewajiban untuk memberitahu bagaimana konsekuensi dari kedua jalur penyelesaian perkara tersebut. Nah, dan yang paling terakhir yang harus kita garis bawahi dalam pembuatan kesimpulan adalah harus dihindari memberikan janji-janji. Jadi jangan sampai ketika kita membuat legal opinion, kita memberikan janji bahwasanya ketika perkara ini nantinya diajukan ke meja hijau, kita akan memenangkan perkara. Bahwasanya nanti ketika telah diajukan ke meja hijau, uang-uang atau hak-hak dari pihak klien akan kita penuhi secara penuh gitu. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan karena sebagai orang hukum tentunya kita harus bergerak dan berbicara sesuai dengan fakta. Adapun dengan kita menjanjikan hal-hal tersebut artinya kita tidak lagi berbicara soal fakta, tapi malah mengiming-imingi klien dengan hal tersebut. Jadi sebagai pakar hukum tentunya kita harus melihat kembali dari segi yuridis secara lengkap. Jangan sampai karena ingin mendapatkan klien ke persidangan, yang maju ke persidangan, akhirnya melakukan legal opinion, memberikan kesimpulan yang kurang memihak klien atau merugikan klien. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Di sini dalam rekomendasi ini dituliskan. Poin pertama adalah rekomendasi yang paling kita sarankan. Nah, di sini saya menyarankan bahwa perkara ini diselesaikan melalui proses non-litigasi. Mengapa? Melalui bantuan dari pihak ketiga tentunya. Mengapa? Karena tujuan dari kita di sini harus mengetahui dulu apa tujuan dari klien. Yang pertama, apakah tujuan dari klien itu untuk mendapatkan uangnya kembali, ataukah tujuan dari klien itu untuk memenjarakan si terdakwa? Maksudnya si lawan. Nah, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sehingga nanti kita dapat merekomendasikan hal yang tepat. Nah, dan dalam hal ini si Rizky itu menginginkan uangnya kembali. Nah, maka demi melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky, maka saya berkesimpulan bahwasanya perkara ini lebih baik diselesaikan melalui jalur non-litigasi, melalui bantuan pihak ketiga, yang mana nantinya akan terjadi pembaharuan perjanjian. Ya, yang mana nantinya kedua pihak sama-sama mengutarakan apa yang mereka inginkan, apalagi di sini Darsita tidak membayar hutang karena adanya force majeure gitu. Jadi sehingga sangat saya sarankan bahwasanya di sini perkaranya diselesaikan melalui jalur non litigasi. Adapun boleh saja apabila memang diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun kita harus memberikan pandangan terkait dengan keuntungan dan kekurangan apabila nanti perkara ini dilakukan melalui jalur non litigasi. Seperti itu. Mungkin sekian tutorial membuat legal opinion yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.